وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المعني سيد الشيخ خصوصا إلى سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندري الرياني وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah, Assalamu alayka ya Sayyidi ya khaira khalqillah, Assalamu alayka ya Imam al-Anbiya wal Mursalin, Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, Assalamu alayka ya Rahmatan lil Alamin, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-8 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih berada di 10 awal daripada Ramadan dan sudah memasuki putaran yang kedua daripada 4 putaran yang ada di dalam bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Menyambung kajian kita berkaitan dengan sejarah ataupun tarikh yang kita kupas adalah berhubungan dengan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad Al-Fudali,
Seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Fudali mengarang kitab akidah tauhid yang bernama Kifayatul Awam. Bagian daripada sesuatu yang selayaknya kita ketahui apa yang dikatakan oleh para ulama ialah ayya'rifa kullu syakhsin 'iddata awladihi wa tartibahum fil wiladah, agar setiap orang yang beriman itu selayaknya dia mengetahui berapa orang jumlah anak Nabi, kemudian urutan dalam kelahirannya siapa-siapa. Kenapa harus kita tahu? Karena dalam akidah tauhid, sebagaimana para ulama mewajibkan kita ini tahu nasab Rasulullah ke atas 4, maka selayaknya kita pun harus tahu anak Rasulullah atau Rasulullah itu ke bawah. Kita ke atas Rasulullah harus tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian Rasulullah melahirkan anak berapa orang, sebaiknya tahu. Nah, hadirin rahimakumullah, ada sab'atun auladuhu, ada 7 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 orang hasil perkawinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau yang tercinta, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra. 1 orang dari istri Nabi, dari istri beliau yang agak aneh mungkin kalau kita mendengar, dan catatan sejarah begini, bahwa Rasulullah itu pernah mendapat hadiah perempuan, atau bahasa kita orang bahari lah, wajarlah dihadiahkan dari seorang raja, dikawini oleh Rasulullah, namanya Mariyatul Qibtiyah. Nah, Mariyatul Qibtiyah ini sebenarnya kalau dari sisi suku, beliau adalah orang Yahudi. Jadi bahasanya apa? Bahasanya istri Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam itu ada yang orang Yahudi, yaitu Mariyatul Qibtiyah. Mang Yahudi itu hina? Tidak. Karena Yahudi itu adalah agama. Orang-orang Yahudi itu kebanyakannya adalah Israel. Nah, Israel ini secara pasti yang di dalam Al-Quran disebutkan Banu Israel. Orang yang pertama bernama Israel itu adalah Nabiullah Yakub. Nabi Yakub ini adalah anak Nabiullah Ishak. Gitu. Lalu Nabi Yakub ini manusia yang pertama digelari Israel. Itu manusia pertama. Loh, kenapa Nabiullah Yakub itu dinamai atau digelari Israel padahal nama Sidin Yakub? Karena beliau mempunyai karakter orangnya taat kepada Allah, ahli ibadah, maka orang-orang masyarakat menyebut beliau, memberi gelar kepada beliau Israel. Emang apa Israel itu? Israel itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Rata-rata yang dulu sebelum Islam itu adalah bahasanya Ibrani. Bahasa Taurat, ialah Taurat itu kan bahasanya Ibrani, sehingga nama-nama malaikat itu Ibrani, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Kasfayail, Samsamail, Sorfayail, Raufail, dan il malaikat itu selalu il.
Kenapa? Karena il itu dalam bahasa Arab kita adalah Allah. Adapun isrun itu adalah, Israel itu dua kata dijadikan satu. Asalnya isrun lawan ilun dijadikan satu menjadi Israel. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita Arab, artinya Abdullah, hamba Allah. Gitu. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Kenapa Yakub ini digelari hamba Allah? Ya karena beliau taat dan ahli ibadah. Lalu disebutlah Israel. Nah, Nabi Yakub ini berisi anak 12 dengan beberapa orang istri. Di antara Nabi Yakub, di antaranya Bunyamin, di antaranya Lawi dan yang lain-lainnya. Lalu yang 12 ini disebut Banu Israel, anak-anak Israel, anak Nabi Yakub. Nah, dari 12 orang inilah yang menurunkan para nabi itu. Kenapa? Karena nang 12 ini jadi nabi berataan. Malah jadi nabi dan rasul itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, anak Nabi Yakub, menjadi nabi dan rasul. Nang lainnya jadi nabi. Nah, ini nang menjadi turunan-turunan Israel, nang asli zuriatnya Nabi Ibrahim. Ini nang menurunkan Israel, nang asli Israel. Adapun nang Yahudi nang lain, nang 12 ini ada juga turunannya. Salah satunya Yahudi Kaukasia. Itu lain itu tuh. Artinya Yahudi Kaukasia, atau bahasa orang sekarang Yahudi Askenazi. Nang bubuhan nang Jerman itu tuh, bukan Nazi itu bisa nang sekarang pemerintahan Israel sekarang tuh, itu Israel tuh, tapi bukan turunannya Nabi Yakub, bukan. Masih adalah turunan mereka Nabi Yakub, masih ada. Nah, sekarang si Nabi Ishak si dan sana kata Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ismail ini turun menurunkan Arab, lahirlah Rasulullah. Nabi dari suku Arab itu 4, Hudun, Solihun, Lutun, nawan Nabi Muhammad. Nang lainnya Israel. Nang lainnya itu Israel. Nah, termasuk Rasulullah ini turunannya Ismail, tapi bukan Israel. Bukan Israel, tapi berkeluarga. Jadi sebenarnya Arab lawan Israel itu berkeluarga. Di pohonnya itu asalnya itu Arab menurunkan Ismail, menurunkan Arab. Ishak menurunkan Israel, nang Banu Israel itu. Berarti sepadatuan kan? Arab lawan Israel itu sepadatuan sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Halo. Kita karena kata para ulama, baik sebaiknya kita tahu anak Rasulullah. Anak Rasulullah itu 7, sudah tadi dikatakan 6 dari hasil perkawinan dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, 1 dengan Mariatul Qibtiyah. Dengan jumlah total anak Nabi itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini jumlahnya. Secara urutan kelahiran, ini nang malam ini nang atau subuh ini nang kita bahas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kawin dengan Khadijah. Kita kada bicara proses perkawinannya, tapi salah satu biar kita ketahui bahwa Rasulullah itu kawin dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dalam catatan sejarah, Rasulullah itu menghadiahkan kepada Khadijah itu 100 onta. Bu, harga unta bu berapa seekor? Nabi menghadiahkan 100 ekor onta. Harga unta berapa seekor? Kira-kira talarang pada sapi, kira-kira lah paksa gitu kira-kira.
Alamun sapi itu 20 juta, kira-kira unta ini 30 jutaan. Ulun yakin 30 jutaan. Mun 100 onta, 30 juta kali 100 onta berapa? Berapa? Bu, 3 M. 300 apa 3 M? 3 miliar. 100 onta kali 30 juta, bukan 10 onta. Kalau 10 onta 300 juta. Kalau 100 onta berarti 3 miliar, boy. Jangan pian kira murah. Jadi ibarat padahal balu tuh. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra tuh balu tuh. Janda tuh. Janda beranak 2, suami 2. Umur 40 Rasulullah jejaka perjaka bujangan umur 25. Mungkin orang sekarang ngarannya apa ini, Bu, berondong kah? Berondong modelnya toh, model orang sekarang toh. Umur 25 tapi dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra 100 onta. Wajar aja. Wajar aja. Kenapa? Karena perempuan itu mahal. Perempuan itu mahal. Menggelarangan gurujar ke depayu pulang lain aja. Maksud ulun, asal perempuan itu benar-benar thayyibat, benar-benar baik agamanya, baik akhlaknya, baik perangainya, baik rupanya, baik turunannya, mahal. Mahal. Kenapa? Karena Bu, saking mahalnya perempuan yang baik itu Nabi mengatakan ad-dunya mata'un. Dunia ini harta benda yang gemerlapan. Isi dunia tahu pian. Intan permata, segala perhiasan-perhiasannya dan segala kemewahannya dunia. Yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, zayyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Tapi kata Nabi, wa khairu mata'iha, sepaling baik perhiasan harta benda dunia itu imra'atun sholihah, perempuan yang solehah. Perempuan solehah itu lebih mahal daripada berlian. Perempuan solehah itu lebih mahal daripada perhiasan apapun yang ada di dunia ini. Sekarang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sekalipun status beliau seorang janda, tapi dari segi turunan beliau adalah turunan bangsawan. Dari segi rupa ternyata beliau walaupun sudah umur 40 tapi bahasa orang sekarang masih glowing. Ini ya kamu glowing kamu. Masih glowing, masya Allah. Makanya orang ini pakai macam-macam, kok pakai skincare kah, pakai salon ya, pokoknya bujur sudah tua 40 tapi ternyata subhanallah. Belum lagi perangai beliau, keramahan beliau, pemurahnya beliau. Berikut apa? Di samping turunan ternyata beliau wanita kaya yang pemurah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik dengan Khadijah bukan karena hartanya, tertarik dengan Khadijah karena perangai, akhlak dan turunannya.
kawinlah. Diberi oleh Rasulullah 100 onta, 3M, kalau satu ontanya 30 juta. Wah, mun kita nih di Berabay ada nang jujuran 3M hibuh, ada betah ada hibuh. Nah, kawinlah. Alhamdulillah, walaupun dengan perkawinan status yang berbeda. Satu janda yang Rasulullah bujangan. Perbedaan umur, Rasulullah 25, Khadijah 40. 15 tahun kedagampangan, 15 tahun. Tapi ternyata subhanallah, rumah tangga Rasulullah itu rami, harmonis dan bahagia. Bahagia. Di mana kunci bahagianya itu? Karena perkawinan mereka itu didasari oleh cinta. Khadijah cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cinta kepada Khadijah. Perkawinan yang didasari cinta, cinta itu akan membawa bahagia. Makanya Nabi mengatakan tajawwazul wadud, tazawwazul walud. Kawinilah perempuan yang mencintaimu dan engkau mencintai dia. Kawinilah perempuan yang bisa banyak melahirkan anak. Hadirin rahimakumullah, walaupun berbeda umur tapi serasi harmonis. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ternyata tahun pertama kada melahirkan anak, tahun kedua kada beranakan, tahun ketiga kada beranakan. Menurut dalam kitab bahwa anak pertama akhir ini khilaf ya. Ada yang mengatakan adalah Qasim lahir. Ada yang mengatakan Zainab. Kita ambil urun lebih condong adalah Qasim, lahirlah Qasim. Namun Qasim ini anak laki-laki lahir pertama. Satu riwayat, ini dua riwayat yang berbeda. Satu riwayat yang kedua adalah Zainab. Nah, satu riwayat kita ambil ada yang mengatakan anak Nabi yang pertama adalah Qasim, lahir laki-laki. Lahir laki-laki, sangat bangga. Orang ketika melahirkan anak laki-laki ini sangat bangga. Kenapa? Karena bahasa orang sekarang, jika dia orang kaya, kekayaannya tidak akan kemana-mana, hanya diwaris oleh anak dan istrinya. Tapi ketika anak yang lahir adalah perempuan, kekayaannya dan tahtanya belum aman. Belum aman. Khadijah senang karena berharap bahwa Qasim ini akan mengganti Rasulullah. Namun Allah yang punya aturan. Belum sampai berumur 2 tahun, masih dalam susuan, Qasim ditakdirkan Allah meninggal dunia. Ya sudahlah, kita tinggalkan. Maksudnya kada kita bahas ini. Kenapa? Karena ini kada panjang umurnya, hanya menyusul. Sekalipun kalau kita gali hikmahnya, ini sangat besar. Kenapa anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Qasim ini meninggal dunia, padahal ini harapan yang sangat besar. Ada hikmah di balik semua itu. Nah, kita kada bicara itu. Lalu Rasulullah karena anak Qasim, maka beliau dipanggil Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kayak kita juga di kampung ngelola, bila inya ngaran anak Ismail, maka abahnya dikiau abahnya Ismail.
Nah, karena Qasim maka dipanggillah Rasulullah itu Abul Qasim. Namun dalam hukum fikih seseorang tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim, karena cukup yang mempunyai kunyah Abul Qasim itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya lahirlah perempuan. Lahir perempuan, diberi nama oleh Rasulullah Zainab. Zainab. Saat Zainab lahir ini, wulidat Zainab sanata salasina min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berumur 30 tahun. Zainab lahir, Nabi berumur 30 tahun. Berarti Nabi belum diangkat menjadi rasul. Belum lagi. Allahu Akbar, senang lagi. Alhamdulillah, senang. Kebiasaan orang Arab, anak itu bukan ibunya yang menyusui. Lagi ini kebiasaan orang Arab. Anak itu bukan ibunya yang menyusui, diupahakan ke orang lain. Disusui, diapai, sampai dipelihara oleh adik oleh Khadijah. Ini yang menarik. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu punya saudara perempuan yang bernama Halah bintul Khuwailid, Ading. Nah, lalu si Halah bintu Khuwailid ini, bahasa kita umpat maimpu, umpat memelihara, umpat maingon. Ternyata ada keinginan di hati Halah, di hati siapa? Di hati Khadijah ada juga. Kebetulan Halah memarina Allah oleh Zainab nih. Berarti Zainab ini cucu anak oleh Rasulullah. Kalau itu anak oleh Rasulullah, si Halah ini ading oleh Khadijah, sudah punya anak, kawin dengan Rabi', bisi anak namanya Abul As. Lalu di dalam hati, ini punya cekainya ganal, nanti besar Zainab nih ku kawin akan lawan anakku aja sudah. Begitu. Ternyata pikir Khadijah punya keinginan begitu juga. Ujar Khadijah supaya jangan kemana-mana, bagus kayaknya Zainab nih ku kawinakan lawan anak Halah aja yang bernama Abul As. Takdir Allah sesuai. Ternyata Zainab dididik dengan baik, berkembang dengan baik, akhirnya menjadi dewasa, berumur, jodohnya ada. Dikawinkanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dengan anak laki-lakinya siapa? Halah bintul Khuwailid, bersepupu sekali. Bersepupu sekali. Tapi mama bedang sanak. Berarti kan bertambah keluarga tak? Cuma semakin kuat. Keluarga tidak bertambah, tapi semakin kuat, semakin erat. Kawinlah. Tapi ingat, Bu, ini bini-bini sama bini-bini. Bukan laki-laki sama laki-laki. Kawin. Alhamdulillah. Apa pekerjaannya? Nabi belum diangkat. Saat kawin belum diangkat. Nabi belum diangkat menjadi rasul. Belum. Berdagang. Sekarang bisnis lah. Zainab dengan suaminya yang bernama Abul As bin Rabi ini berdagang, bisnis, rumah tangga, lalu lahirlah anak dua. Satu laki-laki, dua perempuan.
Si laki-laki ini diberi nama Ali, si perempuan diberi nama Umamah. Lagi si laki-laki ini Ali diberi nama. Ini cucu Nabi nih, cucu dari Zainab. Yang kedua Umamah. Nah, ini berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ardapahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ali sering dibuncing oleh Rasulullah, sering dibawa oleh Rasulullah, dibuncing, diunta apa. Namun ternyata mata murahikan, belum balik Ali ini meninggal dunia. Ali meninggal dunia. Sedangkan Umamah anak siapa? Anak Zainab ini dewasa. Fatazawwajaha Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha Fatimah biwasiyatin min Fatimah. Ternyata Umamah dulu. Ini kita tinggalkan dulu, kita bicara Zainab. Zainab radhiyallahu an Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Zainab ini mengajak suami beriman lawan Rasulullah. Ini masih di Mekah. Suami minantu Nabi nih, minantu Nabi yang bernama Abul As Ibnu Rabi. Bertahan dulu, kada langsung mempercayai. Kalau bahasa kita lihatakan dulu tuh, orang-orang tua kita, datuk-datuk kita, paman-paman kita tuh nang gaya pegarang dulu menanggapinya. Nah, proses berjalan, ternyata suaminya Zainab ini belum beriman kepada Nabi, bahasa kita belum Islam. Sampai waktunya hijrah ke Madinah. Sampai waktunya hijrah ke Madinatul Munawwarah, ini anak ditinggal. Nabi hijrah itu kan anak ditinggal nih. Zainab bersama suaminya Fatimah belum kawin. Fatimah dan saudara-saudaranya itu Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulsum itu nang menjaga saat Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah adalah Zainab. Berangkat Nabi ke Madinah, hijrah, sampailah Nabi disambut di Yasrib. Dengan di kota Taif disambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi di kota Taif. Artinya apa? Ini menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gembira berterbang. Inilah salah satu dalil terbang. Boleh berterbang. Ini Nabi kada nagur-nagur, rami menggembira. Makanya suasana gembira itu biarkan aja, wah. Orang kalau suasana gembira, pengantinan, hari raya apa, orang bermusik tuh dibiarkan, biar aja ada apa-apa, karena ini sedang gembira. Nabi itu kayak itu, biar ada orang main musik. Aisyah melihat apa, Nabi sarik Abu Bakar, Nabi jangan, ini hari gembira, silahkan bergembira. Makanya orang pengantin musik, menurut orang pengantin ranai itu kayak orang mati, ya Allah. Nah silahkan aja dulu apa. Ini hari gembira silahkan. Nah, hadirin rahimakumullah, aneh pian kalau pengantin itu sunyi kedada itu kan aneh. Rasulullah dalam fikih silahkan.
disilahkan karena dalam rangka gembira. Nah tinggal mencocokkannya aja. Ini mencocokkan musiknya nang kayak apa, anunya kayak apa, itu kan sudah ada aturannya dalam fikih gitu. Jadi kata bapak, boy hari raya apa orang nang asal ada aturan musiknya gitu. Lalu berita sampai kepada Zainab bahwa Rasulullah sudah sampai ke Mekah dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, senang. Nah berikutnya Zainab menyusul ke Madinah. Zainab menyusul ke Madinah, nyusul ke Madinah. Berita datang bahwa suaminya Zainab masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Lalu kedatangan Zainab berdahulu datang disambut oleh Rasulullah. Kemudian suaminya Zainab pindah yang bernama Abul As Ar-Rabi pindah juga ke Madinah. Ini disambut meriah oleh Rasulullah karena menantu Sidin. Ali belum, Fatimah dibawa. Nah, kumpul di Madinah. Nabi saat itu ada yang mengatakan Nabi punya istri sudah, kan Khadijah meninggal, kawin dengan Saudah bin Zam'ah. Tapi sebagian dari itu di Mekah. Satu tahun setelah meninggal Khadijah, Nabi kawin dengan Saudah bin Zam'ah. Pindah tahun kedua di Madinah, Nabi kawin dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kawin. Sedangkan Zainab radhiyallahu anha ini terus membina rumah tangga dengan Abul As tadi, dengan siapa? Dengan Mughirah tadi, sampai 8 tahun di Madinah meninggal dunia. Rasulullah yang menyembahyangkan dikuburkan di Baqi. Rasulullah yang menyembahyangkan dikuburkan di Baqi, tinggal anak 2 orang. Satu Ali sudah meninggal dunia, hanya satu perempuan anak Zainab yang bernama Umamah. Berarti Umamah ini lawan Fatimah, anak kemanakan gitu lah, karena Fatimah ading oleh Zainab, kawin Fatimah lawan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di Madinah, kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu berjalan meninggallah Sayyidina Ali, meninggallah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu an, meninggal. Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggal Rasulullah, meninggallah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Berarti Ali duda. Lalu Ali kawin lawan siapa? Kawin dengan Umamah anak Zainab tadi. Fatazawwajaha Aliyun karramallahu wajhaha ba'da khalatiha Fatimah biwasiyatin min Fatimah. Halah Umamah anak Zainab, berarti anak keponakan Fatimah. Ya lo, meninggal Fatimah, kawin Ali dengan anak keponakan Ummu Ajar. Aneh kata Bo, menurut kita lah. Tapi ternyata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah mengawini Umamah bin Abul As. Ini wasiat Siti Fatimah. Wasiat Siti Fatimah, bila aku mati kawini si kawini Umamah tuh anak kemanakanku. Adalah Bu kita di sini Bu. Bila aku mati tuh kawini anak kemanakanku. Tapi inilah kejadian. Kawinlah Sayyiduna Ali dengan anak kemenakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang bernama Umamah anak Zainab. Kawin.
Nah, begitu kawin dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, apakah ini beranak? Ada catatan tersendiri. Dalam catatan memang kada punya anak. Lawan Umamah kada punya anak, meninggal Sayyiduna Ali. Wa tazawwajaha al-Mughirah bin Naufal ba'da mauti Aliin biwasiyatin min Ali. Begitu Ali meninggal dunia, si Umamah ini nih, cucu Rasulullah dari Zainab nih, dikawinilah oleh Mughirah bin Naufal. Mengawini Umamah ini pesan wasiat dari Zainab Ali. Bini kalau loh, adalah di kita di sini, bila aku mati kawini biniku. Adalah kita kayak itu, Bu. Nang ada kita nih, bila aku mati kamu jangan kawin kemana-mana. Ada ini Ali berpesan lawan Mughirah bin Naufal, apabila aku mati kawini biniku Umamah anak Zainab nih. Ada tak? Kawin. Nah, setelah kawin dengan Mughirah bin Naufal, pawaladat lahu Yahya ibnul Mughirah, maka lahir seorang anak yang bernama Yahya, dinamai Yahya bin Mughirah. Berarti si Yahya ini buyutnya Rasulullah. Paham ya, Bu? Zainab kan anak Rasulullah, Zainab anak Umamah. Umamah kawin dengan dengan Ali kada baanak kan, kawin dengan Mughirah baanak yang bernama Yahya. Berarti Yahya ini siapa? Buyutnya Rasulullah. Ahlul Bait zuriyat Rasulullah ngarannya, sekalipun dari bini-bini. Sekalipun dari bini-bini. Nah, kenapa? Disinilah tadi yang dijelaskan bahwa ini ada sambungannya kena kisahnya saat Rasulullah itu kadada bisi anak lahir Abdullah kemudian mati. Salah satu orang jahiliyah berpahaman bahwa turunan asli itu dari laki-laki. Bila inya dari perempuan tidak dinamakan zuriat, salah. Ini ditentang dalam Islam. Apakah anak Rasulullah kawin dengan laki-laki yang bukan dari turunannya menjadi rusak? Tidak. Buktinya Rasulullah mengawinkan anak Sidin Zainab tuh bukan dengan Banu Hashim, kawin dengan Abul As, bukan Banu Hashim. Kemudian Rasulullah mengawinkan anak Sidin yang bernama Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu bukan Banu Hashim. Caka bahasa kita, bukan semarga, bukan sesuku. Itu sebagai bukti bahwa anak cucu Rasulullah itu oleh para ulama dibahas tidak putus sekalipun dari anak perempuan gitu. Maka si Yahya bin Mughirah anak Umamah ini anak Zainab ini anak Rasulullah, maka si Yahya itu disebut zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, apa hikmah yang kemudian si Umamah ini meninggal apa di pangkuan atau tetap bersama suaminya yang bernama Mughirah, meninggal dunia. Di mana dikuburkan? Di Baqi. Rata-rata di Baqi itulah semua anak Rasulullah dikuburkan. Istri Rasulullah di sana kecuali Sayyidatuna Khadijah dan satu lagi istri yang lain yang tidak di Baqi. Nah, maksudnya apa? Hikmah yang kita ambil bahwa satu,
dari perempuan cucu Rasulullah tetap zuriat Rasulullah. Kemudian yang kedua, bahwa zaman dulu yang namanya perkawinan itu tidak jauh daripada keluarga, dan salah satu tradisi orang Arab itu memesankan ini kawin ini kawin ini. Mun kita hendak nuruti bagus saya juga. Itu mun kita hendak. Hadirin rahimakumullah, nanti berikutnya adalah kita kupas anak Nabi yang lahir berikutnya adalah Ruqayyah, karena 4 bini-bini, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum. Nah, ini kita bahas minggu depan. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian berataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hadiyatin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah bid din wad dunya wal akhirah. Ya hayy ya qayyum atina bima ataita ibadaka المتقين في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.